Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Gembak Larang Channel. Tentunya channel seputar dunia perpuyuhan. Oke, apa kabar? Gimana kabarnya ternak puyuh di Indonesia? Saya doakan semoga ternak puyuhnya beri kelancaran dan kemudahan dalam usaha ternak puyuhnya. Amin. Oke, di kesempatan kali ini saya berada di kandang utama saya. Bisa teman-teman lihat, ini kandang saya berkapasitas dan alhamdulillah masih bisa 3.000 ekor di masa-masa sulit seperti ini. Dimana enggak pasti teman-teman juga mengalami bagaimana masa-masa saat ini, yaitu harga pakan yang terus naik sedangkan untuk harga telurnya yang malah turun. Nah, alhamdulillah saat ini saya masih bisa bertahan dengan cara-cara dan metode yang saya lakukan selama ini untuk mengatasi harga telur puyuh dan pakan yang naik seperti ini. Kemarin sempat saya videokan ya, bagaimana cara untuk mengatasi dan menanggulanginya untuk harga telur yang seperti ini. Nah, ini telur saya selama berapa hari ini ya belum saya ambil, karena dari kemarin itu belum dikasih apa itu namanya tray atau tempat telur puyuh, jadi terpaksa ini belum saya ambil semua ya. Entah apa penyebabnya saya juga kurang tahu ya, tapi yang pasti harga telur seperti ini itu banyak halangan lah pastinya untuk para peternak puyuh, dan tentunya mungkin tengkulak juga bingung ya gimana jual telurnya atau bagaimana. Untuk faktor penyebab harga telur seperti ini mungkin permintaan pasar yang sedang sepi mungkin ya, atau gimana saya juga kurang tahu. Kita berdoa sajalah semoga dalam waktu dekat ini harga telur sudah kembali normal kembali, dan untuk harga pakan juga bisa turun kembali. Amin. Jadi perlu teman-teman ketahui, solusi dari saya yang kemarin sempat saya videokan itu sudah saya praktekkan, yaitu menggunakan pakan campur untuk bertahan lah intinya di masa sulit seperti ini. Kemarin saya sempat memvideokan bagaimana cara membuat pakan campur, yaitu dengan metode tahapan-tahapan, jangan langsung memberikan ukuran standarnya. Nanti puyuh teman-teman malah bisa mengalami stres dan bahkan tidak mau bertelur. Itu solusi dari saya. Jadi untuk saat ini perlu teman-teman ketahui bahwa di musim penghujan seperti ini itu kesehatan burung puyuh utamanya itu harus dijaga tetap ya. Teman-teman jangan memperhatikan di masa sulit seperti ini harga pakan yang naik, harga telur puyuh yang turun, itu terus teman-teman puyuhnya dicuekin aja, dibiarin saja dan tidak diperhatikan, itu jangan ya. Kesehatan puyuh teman-teman itu juga harus dijaga, harus diutamakan ya, itu untuk kesehatan puyuh teman-teman, karena di masa penghujan seperti ini itu puyuh itu rentan ya terserang penyakit. Jadi untuk pemberian obat-obat herbal ataupun jamu dari pabrikan juga nggak apa-apa, pokoknya harus selalu dijaga kesehatannya. Kalau teman-teman ingin menambahkan prebiotik itu juga lebih bagus supaya nantinya puyuh teman-teman itu tetap terjaga kesehatannya. Amin. Nah, untuk mengatasi harga pakan turun, harga telur puyuh yang turun seperti ini, itu
teman-teman bertahanlah saat ini, jangan langsung putus asa dan mengakhir puyuhnya. Insya Allah dalam waktu dekat ini telur puyuh bakalan naik lagi kok, karena nggak tahu ini di daerah saya juga banyak peternak yang kena ya. Jadi untuk telur puyuhnya mungkin di daerah saya juga berkurang. Bahkan untuk penetas besar, pembuat bibit itu juga banyak yang kena juga. Jadi untuk peternak di daerah saya sini mungkin banyak yang berkurang ya untuk ternak puyuhnya. Mungkin juga dalam waktu dekat ini untuk harga DOP atau bibit puyuh juga mengalami kenaikan ya, karena untuk indukan itu sendiri di daerah saya itu juga banyak yang kena. Tapi untungnya alhamdulillah saya menetaskan DOP atau bibit puyuh sendiri. Jadi untuk kebutuhan DOP saya masih tercukupi lah buat untuk mengisi kandang sendiri atau untuk menyulam kandang sendiri, itu masih tercukupi. Keuntungan beternak puyuh ketika teman-teman bisa menetaskan telur sendiri itu banyak ya. Selain tidak usah membeli bibit, teman-teman juga bisa menyulam atau menambah populasi sendiri tanpa harus susah-susah mencari dari penetas terpercaya. Karena untuk penetasan pun itu juga berpengaruh ya, karena untuk produksi itu harus membeli bibit atau DOP dari penetas terpercaya. Ini bisa teman-teman lihat, ini ada beberapa DOP saya yang masih ini kemarin usia berapa ya, kurang lebih 3 hari ini ya. Ini kemarin sekitar nggak ada 200-an lah, tapi alhamdulillah buat sulam sendiri. Kemudian yang bawah ini kurang lebih udah ada usia 1 minggu ya. Ini kurang lebih sudah berusia ya 1 minggu lebih lah pokoknya. Jadi itulah keuntungan saya, karena saya bisa menetaskan telur puyuh sendiri dan bisa membuat bibit puyuh sendiri. Untuk indukannya, ini adalah indukan saya. Ini dan itu indukan saya ya. Ada sekitar 300-an ekor lah untuk indukan saya. Ini. Dan ini untuk telurnya ini sengaja saya tidak ambil. Sudah beberapa hari ini, kurang lebih ada 4 atau berapa ya. Biasanya saya mengambilnya itu ketika nanti sudah mau saya tetaskan, itu baru saya ambil. Jadi saya kumpulkan selama 4 atau 5 hari baru saya tetaskan. Jadi intinya saya bertahan itu karena saya mempertahankan dan saya yakin bahwa untuk harga telur puyuh dalam waktu dekat ini pasti bakal naik. Kita berdoa saja lah. Maka teman-teman jangan putus asa, biarpun saat ini dalam usaha ternak puyuhnya untuk segi keuntungannya itu sedikit, tapi dipertahankanlah. Untuk pakan yang seperti saya sebutkan tadi, gunakanlah pakan campur dulu untuk mempertahankan supaya teman-teman masih bisa bertahan dalam ternak puyuhnya. Jangan putus asa begitu saja dalam menghadapi harga pakan yang seperti ini. Oke, itu saja tadi masukan dari saya bagaimana bertahan dalam situasi harga pakan yang seperti ini. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Saya ingatkan buat teman-teman yang lagi bergabung, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya
agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.